Kirain kekejaman sepak bola hanya berlaku di level klub. Ternyata di level internasional juga. Rupanya sepak bola tidak lagi sebatas olahraga dan hiburan, melainkan juga industri. Di level tim nasional, kekejaman sepak bola tidak hanya dirasakan para pemain yang tampil buruk, tapi juga pelatih. Melihat Jurgen Klinsmann yang dipecat oleh Korea Selatan, Philippe Rossi dipecat Vietnam, hingga Graham Arnold yang ditendang Australia. Jelaslah bahwa kekejaman industri bernama sepak bola telah merambah ke level tim nasional. Orang-orang atau kita menyebutnya sebagai fans, tidak peduli faktor lain, pokoknya kalau jelek, pelatih wajib dipecat. Begitu pula yang sedang dialami oleh Sintayong. Usai rentetan hasil kurang memuaskan, hashtag Sintayong out pun diagungkan. Teriakan untuk memecat Sintayong makin keras usai Jepang menggiling timnas. Padahal, kalau sedikit saja kita mau berpikiran jernih, memecat Sintayong adalah ide yang konyol. Konyol sekali. Bahkan, mengapa? Kick Off Channel akan membahasnya. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video dari Kick Off Channel. Desakan mendepak Sintayong belakangan ini terjadi sangat masif. Salah satunya di media sosial X. Kick Off Channel menelusuri lewat Twitter trending bahwa hashtag Sintayong out bahkan sudah menggemas sejak 33 hari yang lalu. Hari saat naskah ini dibuat, setidaknya ada 3,0 tweet yang menggunakan hashtag Sintayong out. Hashtag ini juga pernah menduduki peringkat kedua trending di Indonesia. Ini bisa menjadi gambaran betapa banyak orang yang menginginkan Sintayong dipecat. Biasanya, cuma Tommy Well yang getol mengkritik dan meminta Sintayong mundur. Banyak yang tidak setuju bahkan membenci Bung Toel, karena dianggap membenci Sintayong. Namun kini, banyak juga orang yang lalu seolah-olah sepakat dengan Bung Toel. Semudah itu kan netizen? Terutama netizen bola digiring ke selidik punya selidik. Kalau dibaca kembali, ada banyak alasan kenapa akhirnya hashtag Sintayong out kencar lagi. Selain belum mencatatkan kemenangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai laga melawan Jepang, Sintayong juga dianggap tak bagus dalam berkomunikasi. Kemampuan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesianya payah. Selain itu, Sintayong juga dinilai miskin taktik. Nah, soal yang terakhir ini nanti akan kita bahas. Kalau dicermati, desakan untuk memecat Sintayong lebih nyaring bunyinya. Setelah Indonesia digiling Jepang 4-0, tidak sedikit netizen yang seakan-akan tidak terima dengan hasil ini. Masa dengan tim yang bermaterikan pemain seperti Calvin Verdong, Jai Iches, Martin Pas, hingga Tom Haye, Indonesia masih saja dibantai Jepang. Banyak yang tak menyangka Indonesia bakal kalah setelah itu. Seakan-akan mereka ingin bilang, kalah 4-0 dari Jepang yang timnya dibangun dari sebelumnya Rizky Ridho, akil balik adalah dosa besar, haram. Padahal, kalah dari Jepang dengan skor melebihi 3, ya wajar-wajar saja, ini Jepang. Bukan Timor Leste, Bung. Anehnya, cuma modal kalah lawan Jepang jadi alasan untuk memecat Sintayong. Ini sama seperti ketika Indonesia KO dari Cina, lalu mendesak Sintayong dipecat. Ya gak bisa gitu dong. Dari segi kekuatan 11 pemain yang diturunkan Haji Memoriasu, seluruhnya bermain di tim-tim Eropa, bahkan masuk tim utama. Sementara Indonesia, yang ada yang main di Eropa tapi tidak semua seperti Calvin Verdong, kekalahan atas Jepang cukup dijadikan indikator performa timnas Indonesia di bawah Sintayong. Namun tidak lantas menjadi satu-satunya indikator penilaian. Walau begitu, Sintayong layak dikritik. Beberapa keputusannya terasa aneh. Misal, di laga melawan Cina, seharusnya Sintayong main aman saja di laga itu. Bidik 3 poin dengan kekuatan penuh mau dihabisi. Sekalian itu, Cina kayak Jepang menghadapi Indonesia dengan skuad terbaik. Tapi apa yang terjadi? Sintayong malah mengotak-ngatik susunan pemain 3 poin raib. Indonesia justru keok atas Cina. Tidak menurunkan pemain kaliber, Lionel Randers juga perlu dikritisi. Tapi,
Dikritisi saja tidak perlu memaksa Sintayong memainkan Eliano. Jangan sampai kejadian timnas Indonesia seperti era Simon, match malam ini, terulang kembali. ST mungkin punya kriteria sendiri, dia tahu kebutuhan tim. Kemudian soal taktik kita, siapapun yang paham atau tidak paham sepak bola boleh mengkritisi taktik Sintayong. Sejauh ini banyak yang bilang Sintayong ini miskin taktik besar. Benar adanya, tidak ada banyak poin yang mesti dipertimbangkan. Di kondisi deadlock misalnya, Sintayong tampak kekurangan strategi dengan memasukkan pertama Arhan. Arhan memang bisa jadi solusi instan melalui lemparan ke dalamnya. Gol bisa tercipta seperti Erik dan Hag yang memasukkan Scott McTominay atau Harry Maguire. Ketika MU butuh gol, solusi ini bisa digunakan. Tapi tidak selamanya berhasil. Lemparan Arhan memang berbuah gol di laga melawan Cina. Tapi hal yang sama tidak berhasil pada Jepang. Zion, Suzuki dan kolega yang sudah paham akan senjata itu di Piala Asia lalu bisa mengantisipasinya di laga melawan Jepang kemarin. Tekanan tinggi di timnas Indonesia merepotkan. Para pemain Jepang mengakui itu. Tapi ini juga yang menjadi kelemahan, terutama bila Jepang intens menyerang. Sintayong juga lupa untuk menutup celah antar lini dan itu berhasil dibaca Moriyasu. Masih banyak PR buat Sintayong. Dia perlu mencari obat saat Indonesia mampet. Selain dari Arhan, Sintayong juga perlu lebih cermat memperhatikan celah-celah yang terbuka. Jika dalam kondisi deadlock, Sintayong tetap memakai Arhan sebagai solusi. Jangan kaget kalau masih ada yang bilang Sintayong melarat taktik. Desakan Sintayong keluar juga muncul karena dibilang tak memenuhi target. Itu jelas tidak fair putaran ketika kualifikasi Piala Dunia 2026 masih bergulir. Lagi pula, selama ini Taeyong banyak memenuhi target dari PSSI. 2 diantaranya lolos ke fase gugur Piala Asia 2023 lalu dan membawa timnas Indonesia ke perempat final Piala Asia U23 tahun 2024. Soal yang kedua, Sintayong bahkan melampauinya dengan menempatkan Indonesia sebagai juara keempat Piala Asia U23. Di edisi pertama, lolos. Keren kan? Target besar Sintayong sendiri sebetulnya membawa Indonesia ke 100 besar FIFA. PSSI dan Sintayong juga sudah mengiyakan. Laku ketika Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI mengubah target yang lebih besar, yakni lolos ke Piala Dunia. Itu dikatakan Erick Thohir belum lama ini. Mengutip Kompas, Erick menargetkan seluruh tim nasional lolos Piala Dunia. Di edisi 2026, Erick sebelumnya menargetkan runner-up dan lolos ke Piala Dunia. Ini bukan hanya tidak realistis, tapi juga tak tahu diri kalau kata pepatah. Ubun masih bergerak. Sudah angkuh, lolos ke Piala Dunia 2026 akan membanggakan seluruh rakyat Indonesia. Tapi, 2026 itu 2 tahun lagi terlalu sebentar untuk sebuah tim yang sedang dibangun ulang. Setelah melihat hasil kurang baik di putaran ketiga, Erick lalu merevisi targetnya. Minimal Indonesia wajib lolos ke putaran keempat. Sayang, langkah yang dipakai cenderung sporadis. Misalnya, terus-terusan menaturalisasi pemain. Ini bagus, tapi kalau setiap jeda internasional ada pemain baru, pelatih juga yang akan pening. Bayangkan Sintayong jebul sudah punya 11 terbaik versinya. Namun karena datang lagi pemain-pemain baru, ia mesti merombaknya lagi. Kalau gini mah, jangankan Sintayong. Lois de la Fuente bakal milih beternak sapi di Madura daripada melatih timnas Indonesia. Mengawali target ini, Sintayong sebelumnya juga sudah bersiap dengan kontraknya yang diperpanjang hingga 2027. Sintayong tidak akan kaget dengan target. Ia mengatakan masih punya waktu 3 tahun untuk bekerja dan mengembangkan sepak bola Indonesia. Di lain sisi, PSSI juga belum bicara akan memecat Sintayong. Erick Thohir hanya mengatakan akan mengevaluasi kinerja Sintayong setelah laga melawan Arab Saudi.
Arya Sinulinga juga tidak pernah menyinggung PSSI akan memecat Sintayong. Lagian bisa-bisanya mendesak Sintayong dipecat. Kalau Sintayong dipecat, timnas Indonesia mesti mulai dari nol. Para pemain harus beradaptasi dengan pelatih baru, sedangkan jadwalnya padat. Belum lagi jika memecat Sintayong, PSSI mesti bayar kompensasi terakhir. Bila mendengarkan keluhan netizen dan memecat Sintayong, berarti PSSI belum sembuh dari tabiat lama. Bagaimana pendapat kalian tentang Sintayong? Layakkah dipecat? Tulis di kolom komentar ya pendapat kalian. Kick Off Lover.